Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bagaimana proses terjadinya hujan. Selamat menyaksikan. Bagaimana proses terjadinya hujan akan kita bahas pada video ini. Pernahkah kalian bermain hujan? Atau pernahkah kalian kehujanan? Lalu, bagaimanakah hujan tersebut terjadi? Ayo kita bahas bersama. Hujan dapat berasal dari air laut, air di danau, air sungai, serta sumber-sumber air yang lainnya. Semua sumber air yang ada di bumi disinari secara terus-menerus oleh matahari. Lalu, bagaimana proses siklus hujan terjadi? Yang pertama, terjadinya evaporasi atau penguapan. Pada saat evaporasi, terjadi proses di mana air yang ada di laut, di danau, di sungai, dan di sumber-sumber air yang lain menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Evaporasi adalah tahapan pertama dalam siklus air. Evaporasi merupakan proses alami, jadi jumlah air yang menguap tidak bisa ditentukan dan tidak akan sama setiap harinya. Biasanya anak-anak, semakin tinggi suhu di bumi, maka air yang akan mengalami proses evaporasi akan semakin banyak. Selain itu, semakin banyak air yang menguap, kemungkinan hujan turun dan salju turun dengan lebat akan semakin besar. Air yang sudah menguap akan menuju ke atas dan berkumpul dengan udara. Dalam siklus ini disebut juga dengan kondensasi, yang merupakan urutan kedua dari siklus terjadinya air hujan. Kondensasi adalah kebalikan dari proses evaporasi, yaitu berubahnya air dalam bentuk gas atau uap air menjadi cair. Embun yang lama-kelamaan menjadi banyak akan berubah menjadi awan, sehingga kita sering menyebutnya sebagai awan mendung. Dalam siklus air dikenal sebagai presipitasi. Presipitasi ini adalah siklus air yang ketiga atau biasa disebut sebagai proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau hujan maupun padat atau salju. Dalam presipitasi terjadi proses di mana awan mencair karena suhu udara yang tinggi dan menyebabkan terjadinya hujan. Presipitasi inilah faktor utama yang mengendalikan proses daur hidrologi di suatu daerah aliran sungai. Dan bila awan embun berada di suhu yang sangat dingin, maka butiran air akan membeku menjadi salju atau disebut sebagai presipitasi salju. Jadi, awalnya resapan air tanah mengalir menuju sumber mata air seperti sungai, lautan, atau danau, atau sumber mata air yang ada di sekitar kita. Di sana terjadi evaporasi atau penguapan. Pada saat disinari matahari, maka akan terjadi kondensasi di atas awan, dan awan pun menjadi mendung, dan terjadilah presipitasi atau hujan turun. Dan di dataran yang lebih tinggi atau pegunungan bisa terjadi presipitasi salju karena suhu yang berbeda atau dingin. Nah,
Setelah air hujan turun dan salju yang di atas mencair, maka tanah menyerap kembali dan mengalirkannya ke laut, sungai, danau, atau sumber-sumber mata air yang lain. Sekian video siklus air kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan ulangi lagi jika kalian merasa belum paham. Ulangi lagi menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.